diusut sejelas-jelasnya, ya, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, tegakkan hukum. Kalau memang tidak bersalah, umumkan tidak bersalah. Kalau memang terbukti bersalah, proses. Itu yang harusnya dilakukan oleh presiden kita sekarang. Presiden Prabowo sepertinya berlindung di balik saya tidak mau mengintervensi proses hukum. Bukan begitu. Jika kejaksaan itu memang adalah jaksa-jaksa yang profesional, ya, jika memang tidak ada tekanan dari atas, ya, kekurangan Polda Metro Jaya yang tidak menahan mereka selama ini langsung ditahan. Oke, ini dilaporkan Pak Jokowi, itulah peristiwa. Bukan Pak Jokowi merasa ijazahnya dituduh palsu, enggak ke situ. Nah, ini sekarang yang digeser oleh mereka dan sepertinya propaganda itu berhasil. Publik, ya, digiring dengan buktikan dulu aja ijazahnya, buktikan dulu aja ijazahnya. Artinya kadang-kadang kita juga ya, bagi kami para termul, ya, termul ini merasa loh logika publik memang sudah teracuni sepertinya oleh propaganda itu, ya kan? Iya kan? Nah, jadi saya pikir inilah bahayanya sebuah propaganda, apalagi ditumpangi dengan politik. Tentang kenapa Mas Gibran dianggap tidak layak atau tidak pantas, itu serahkan ke Pak Prabowo dong. Apakah Pak Prabowo masih mau berpasangan dengan Mas Gibran? Itu kan kewenangannya Pak Prabowo. Kenapa harus dengan menghabisi Pak Jokowi? Drama ini yang dipaksakan, ya, dihidangkan ke publik dengan aktor-aktornya Roy Suryo, Tifa, ya, dan 3 orang tersisa di klaster 1. Nah, drama ini, ya, tentu ada yang nge-backingin. Ya, itulah orang kuat itu tadi. Kan orang ini juga kan, saya duga, ya, berpretensi juga untuk ikut cawapres nantinya. Artinya Bang di sini mempertegas saja, menurut Abang dugaan orang besar tersebut ini akan memperkuat benteng dari Roy Suryo. Saya yakin mereka pasti juga sedang deal-dealan juga hari ini, ya kan? Kenapa Roy Suryo, Tifa, dan orang-orang ini merasa cengengesan, ya, merasa nggak ada takutnya? Secara psikologis gini deh, anggap saya nih, saya tersangka, segera masuk. Saya pasti berpikir pun nggak sempat karena udah kebayang tinggal di penjara, ya kan? Malunya, bagaimana hidup di penjara dan seterusnya, pasti orang tuh sudah nggak normal. Ini orang santai aja. Karena apa? Karena sudah ada yang backup dan tidak menutup kemungkinan. Ini sudah apa ya? Pokoknya kalau mereka masuk, gua nyanyi. Jadi kan saling apa ya? Saling menyandra saat ini antara yang nge-backingin dengan yang terbackingi, saling menyandra. Gitu loh. Kalau saya ditahan, ya, saya akan nyanyi di persidangan. Selesai juga mereka. Ya kan? Tetapi kalau saya ditahan, kita aman semua. Nah, sampai kapan ini berlangsung? Walau-walau bisawab. Inilah realita penegakan hukum di Indonesia. Ya, kenapa ini di Indonesia? Karena Polda Metro Jaya itu adalah referensi seluruh Polda yang ada di Indonesia. Selevel Polda Metro di ibu kota aja menghadapi kekuasaan, ya, nggak berkutik mengikuti alur dari orang besar itu tadi. Nah, siapa orang besar itu? Ya kan? Tanda tanya. Nah, begini, saya ada contoh kasus dan itu real. Ya, ini terkait dengan kewenangan presiden selaku pangti, ya. Pada saat kasus Sambo, tentu teman-teman masih ingat. Awalnya, ya, kita melihat Sambo ini masih di backup nih oleh lingkaran kekuasaan di sekitar Polri, ya kan? Sehingga seolah-olah apakah ini terbunuh atau memang ini kecelakaan, ya, nyaris dianggap ini kecelakaan. Tapi tiba-tiba rame di ruang publik, warganet teriak, akhirnya apa? Presiden turun tangan. Presiden Jokowi saat itu, Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi hukum. Presiden panggil Kapolri, panggil Menko Polhukam. Saya perintahkan kepada Kapolri dan Menko Polhukam, waktu itu Pak Mahfud dengan Pak Sigit,
untuk menyelesaikan perkara ini seterang-terangnya dan secepat mungkin. Kalau Anda nggak mampu, saya ganti. Itu barunya ketegasan seorang presiden. Artinya apa? Dari pengalaman ini, ya, terbukti kan, karena ada perintah dari presiden, ya, dipercepat dan harus transparan, disampaikan ke masyarakat sejelas-jelasnya apa yang terjadi sebenarnya, ya kan? Dalam waktu jangankan setahun, hanya hitungan bulan terungkap bahwa ini adalah pembunuhan dan terbukti di pengadilan. Sambo masuk penjara. Nah, kalau nggak ada perintah dari Pak Jokowi pada saat itu, saya yakin Sambo sekarang masih mungkin bukan kadif propam lagi, mungkin udah bintang 3, ya kan? Karena bisa lolos. Nah, tetapi karena Pak Jokowi merasa ini melibatkan emosi publik, ya kan? Ini sepertinya ada yang ditutup-tutupin. Pak Jokowi secara tegas panggil Kapolri, panggil Menko Polhukam, diusut sejelas-jelasnya, ya, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, tegakkan hukum. Kalau memang tidak bersalah, umumkan tidak bersalah. Kalau memang terbukti bersalah, proses. Itu yang harusnya dilakukan oleh presiden kita sekarang. Presiden Prabowo sepertinya berlindung di balik saya tidak mau mengintervensi proses hukum. Bukan begitu. Yang disebut mengintervensi itu, ya, kalau misalnya perintahkan Kapolri, Pak Sigit, udah nggak usah itu, atau dipenjarakan aja, nah, itu baru intervensi. Berarti Pak Prabowo saat ini tidak melakukan yang sifatnya mempercepat proses hukum. Perintahkan aja Kapolri Pak Sigit sama sekarang Menko Polhukamnya atau Jaksa Agung. Panggil Kapolri, panggil Jaksa Agung. Ya. Saya mau kasus Pak Jokowi ini dituntaskan secara pro justisia dengan cepat tanpa bertele-tele lagi. Kalau Anda dalam waktu 2 bulan tidak bisa menuntaskan, berarti Anda tidak kompeten dan saya akan ganti. Cepat ini, beres ini. Bang, ini kan ada 2 substansi. Abang bilang cepat atau lambat harus disidangkan dan harus ditahan. Proses penyidikan sudah lengkap. Harusnya wewenangan antara JPU atau Polda Metro Jaya. Yang buat pertanyaan dugaan-dugaan. Roy Suryo menyatakan 99% tetap palsu. Itu Bang, apa itu kendala Bang? Apa Bang meyakinkan benar asli dengan proses yang sekarang? Gini, kita harus percaya dengan penyidik, ya. Penyidik Polda Metro Jaya itu kan nggak kaleng-kaleng lah. Saya tetap respect dengan penyidik Polda Metro Jaya. Mereka ahli dalam mengumpulkan barang bukti. Artinya apa? Penetapan tersangka 2 klaster ini sudah disertai dengan bukti dan saksi. Oke. Nah, kalau kemudian sekarang hukum acaranya mengatakan ketika berkas ini sudah P21, hukum acaranya serahkan ke kejaksaan. Jaksa peneliti sudah mengatakan oke, ini barang lengkap. Harusnya ya udah diserahkan sekaligus tersangkanya. Sekarang coba bayangkan, diserahkan nih barang bukti, diserahkan berkasnya, ya, saksi sudah terdaftar. Terus tersangkanya gimana? Berarti tersangkanya nggak diserahkan dong. Apa istilahnya bentuk dari menyerahkan tersangkanya seperti apa? Orang tersangkanya masih di rumah misalnya, ya kan, masih muncul di siaran-siaran televisi misalnya, masih muncul di podcast misalnya, berarti tidak diserahkan. Berarti di sini ada penyimpangan hukum menurut saya, gitu loh. Nah, ini yang harus publik yang mendorong Polda Metro Jaya, ya, karena ini tidak fair, harus kejaksaan sekarang yang ambil alih karena sekarang bola sudah bergeser kepada kejaksaan. Nah, harusnya jika kejaksaan itu memang adalah jaksa-jaksa yang profesional, ya, jika memang tidak ada tekanan dari atas, ya, kekurangan Polda Metro Jaya yang tidak menahan mereka selama ini langsung ditahan. Oke, diterima. Oke, tersangka mana sini? Disampaikan berita acaranya bahwa Anda ditahan oleh kejaksaan, selesai. Sehingga gunanya ketika proses persidangan nggak perlu dipanggil lagi bahwa Anda akan sidang. Nah, orang sudah ada di tanah kejaksaan, mau sidang tanggal berapa, mereka langsung diantar pakai mobil tahanan, gitu. Nah, sekarang coba bayangkan, tersangka ada di mana, terus dipanggil, terus mereka sidang, pergi pulang sendiri,
Lucu kan? Tapi kan ada yang lucu juga dari pihak sana, Bang. Ini kan substansi pernyataan dia ditadikan tersangka atau akan disidangkan ke perkara kasus ijazah. Namun kenanya kan ranahnya undang-undang ITE. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, harusnya kan penjelasan hasil atau kasusnya undang ijazahnya dulu. Sementara gini, ini yang bergeser sebenarnya. Pak Jokowi dalam laporannya tidak pernah menyebutkan masalah dugaan bahwa ijazahnya palsu, nggak ada kaitannya ke sana. Ya, yang dilaporkan Pak Jokowi itu adalah pencemaran nama baik yang berlangsung dari bulan Maret sampai April. Nah, ya mereka menuduh, mereka menyebarkan berita, mereka membangun persepsi ke publik. Nah, itu yang dilaporkan Pak Jokowi. Nah, kemudian kan mereka beralibi, ya mereka melakukan itu karena mereka yakin ijazah Pak Jokowi asli. Jadi proses atau kasus ini bergeser dari pencemaran nama baik ke ijazah asli atau palsu, itu kan mereka. Ya kan? Saya yakin yang akan diuji pada saat sidang nanti adalah pencemaran nama baiknya, karena yang dilaporkan Pak Jokowi kan itu, ya kan? Kalau misalnya mereka itu pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi, ya itu barangkali bisa diterima oleh akal sehat kita bahwa mereka menuduh itu palsu. Yang dijadikan alasan mereka bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli adalah melihat fotokopi yang dikeluarkan oleh Dian Sandi. Masa sebuah fotokopi kemudian dengan dalih sudah diuji dengan segala macam teori dan teknis, ya Pak, digital forensik dan segala macam, ya kan? Itu seolah-olah membenarkan ya bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan layak untuk dicemarkan nama baiknya. Padahal yang berhak ya menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli itu adalah produsennya. Dalam hal ini adalah kampus UGM. Rektor UGM sudah berulang kali menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah mahasiswa kami dan lulus pada tahun 85 dan diwisuda. Teman-teman seangkatan Pak Jokowi pun menyatakan demikian. Ya kan? Nah, lantas kalau kemudian ya masih ada yang menyebut bahwa selesaikan dulu kasus ijazah palsunya seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD misalnya. Kasus ini bisa cepat kalau pembuktian ijazah Pak Jokowi asli dulu. Ya kan itu. Nah, sementara yang dilaporkan Pak Jokowi nggak ada terkait dengan ijazahnya. Saya sudah dicemarkan. Tapi Koji Nurdin kemarin sempat mengatakan bahwasanya yang berhak membuktikan ijazahnya Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri gitu, bukan dari pihak Pak Suryo. Nah, berarti kan antar mereka pun sekarang sudah ada perbedaan pendapat, ya kan? Nah, karena itu jangan kemudian publik yang belum tentu semuanya punya literasi tentang hukum dibikin bingung, ya kan? Kecuali begini, Pak Jokowi itu juga melaporkan bahwa ijazah saya dituduh palsu. Enggak begitu yang dilaporkan Pak Jokowi. Yang dilaporkan Pak Jokowi, saya dicemari nama baiknya. Ini buktinya. Saya direndahkan. Ini buktinya. Ini peristiwanya. Jadi yang dilaporkan Pak Jokowi itulah peristiwa. Bukan Pak Jokowi merasa ijazahnya dituduh palsu. Enggak ke situ. Nah, ini sekarang yang digeser oleh mereka dan sepertinya propaganda itu berhasil. Iya kan? Dan sekarang kan publik ya digiring dengan buktikan dulu aja ijazahnya. Buktikan dulu aja ijazahnya. Artinya kadang-kadang kita juga ya bagi kami para termul ya. Termul ini merasa loh logika publik memang sudah teracuni sepertinya oleh propaganda itu ya kan. Media itu mempertanyakan. Iya kan. Nah, jadi saya pikir inilah bahayanya sebuah propaganda, apalagi ditumpangi dengan politik. Ya, kenapa Pak Jokowi itu harus tanda kutip ya dihabisi? Karena Pak Jokowi berpotensi ya untuk mendorong Gibran maju lagi, dipasangkan lagi dengan Pak Prabowo. Sementara kita tahu ada orang-orang lain, ada tokoh-tokoh lain dari partai lain yang pengen juga Pak Prabowo di periode keduanya dipasangkan dengan tokoh mereka. Kita tahu lah, gak usah sebut nama. Nah, selagi Pak Jokowi ini kuat, mana mungkin? Kan logika umumnya seperti itu.
Nah, tentang kenapa Mas Gibran dianggap tidak layak atau tidak pantas, itu serahkan ke Pak Prabowo dong. Apakah Pak Prabowo masih mau berpasangan dengan Mas Gibran? Itu kan kewenangannya Pak Prabowo. Kenapa harus dengan menghabisi Pak Jokowi? Logikanya kan seperti itu. Coba misalnya ternyata terbukti oleh mereka ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu, automatically habis gak Pak Jokowi? Mungkin nggak Gibran dipasangkan lagi? Nggak mungkin, pasti akan kalah. Kan begitu. Nah, inilah drama ini yang dipaksakan, ya, dihidangkan ke publik dengan aktor-aktornya Roy Suryo, Diva, ya, dan 3 orang tersisa di klaster 1. Nah, drama ini ya tentu ada yang nge-backingin. Ya itulah orang kuat itu tadi. Kalau nggak, mana mungkin orang yang sudah dianggap bersalah tuh santai, nggak ada psikologinya, mentalnya dia merasa takut dan nggak mungkin. Ada affiliate besar. Oh, sangat besar, ya. Bahkan orang ini juga saya duga ya berpretensi juga untuk ikut cawapres nantinya. Siapakah dia? Nah, mari kita tebak sama-sama. Jadi intinya abang tetap menunggu proses diadili Roy Suryo biar ada titik terang. Harus, tetapi ya proses pengadilan kan pasti akan berjalan. Betul. Yang sekarang ini masih membagongkan bagi publik, kenapa nggak ditahan? Itu loh. Sehingga nanti persidangan itu tetap nanti rame. Apalagi kalau ketua majelis hakimnya nggak tegas. Bisa jangan-jangan nanti majelis hakim juga dibego-begoin sama mereka. Ya kan? Begini majelis hakim, nggak begitu loh. Bisa begitu tuh nanti. Kalau dia kooperatif itu nggak ada masalah bang Kalau kooperatif, ya kan, begini. Mau nggak dia masuk penjara sementara yang nge-backingin dia leha-leha? Logika umum aja itu. Mau nggak? Ya kan? Pasti ketika memang di ujung tanduk, pasti kemudian antar mereka juga saling tekan menekan, siapa yang lebih kuat. Atau mungkin kita sudah masuk ke ini ilusi ya, tapi ilusi yang saya bayangkan ini bisa aja menjadi kenyataan. Misalnya begini, udahlah kau masuk aja karena kita udah ketahuan, tapi aku jamin kau keluar hidup kau aman. Bisa aja kan? Ya kan? Zaman dulu begitu. Iya. Kita anggapnya drama seperti itu bisa saja terjadi walaupun ini hanya ilusi kita. Tetapi banyak ilusi kita itu bisa menjadi kenyataan karena begitulah prosedur hukum yang selama ini terjadi. Bisa 86 kata orang. Oke, Gitu. Bang, aku mau masuk ke ucapannya Pak Preseno nih Bang, yang harusnya kan kasus ini karena udah ada RJ yang 3 orang sebelumnya harusnya kasus ini gugur gitu. Ya. Nih yang ngomong sih mantan orang nomor 2 di Polri ya Bang gitu. Abang sendiri menilai gimana sih Bang? Ya, Pak Ugro itu memang mantan Wakapolri. Justru pernyataannya itu mempermalukan institusi Polri menurut saya, karena ya Pak Ugro itu kan saya juga sudah tanya ke teman-teman Pak Ugro, para mantan jenderal juga, ya kan, nggak benar dong Pak Ugro ngomong seperti itu, gitu loh. Karena ya jadi gini, ini kan RJ, mereka ini kan dalam satu LP, nomor LP-nya sama, itu kan restoratif justice, itu ada prosedur. Ya misalnya saya Pak Jokowi, Anda ini Roy Suryo, ini Diva misalnya, ya kan? Satu LP nih. Nah, syarat atau prosedur restoratif justice itu adalah ada proses meminta maaf. Itu syarat pertama. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. Oke? Sabta minta maaf ke saya. Saya yang menentukan, diproses nggak oleh penyidik nanti, ya kan gitu. Oke. Karena sungguh-sungguh saya perhatikan, oke, saya maafkan. Diproses sama penyidik. Tapi Mbak, saya minta RJ, tapi saya nggak mau minta maaf. Betul kan? Nah, logika umum aja, nggak usah pakai logika hukum deh. Ya, logika umum yang sederhana aja. Ya, ini saya sedang mengajarkan Pak Ugro loh. Ya, anggap aja penjelasan ini saya lagi ngajarin mantan Wakapolri, ya, Komjen Ugro Seno. Mbak, kenapa kamu minta maaf? Ya pokoknya saya nggak mau masuk penjara Pak, tapi saya mau minta maaf. Saya minta RJ, ya kan? Oh kalau gitu saya nggak kasih RJ.
Oke, jadi penyidik, jadi gimana Pak? Ini nggak usah, saya nggak maafkan kok, karena dia nggak minta maaf. Jadi yang diproses cuma Sabta aja. Lantas apakah ketika itu diproses, Mbak, ya seperti logikanya Ugroseno, ya, artinya ketika satu LP itu, pertama begini, saya melaporkan Sabta, lokus, ya, tempat kejadian dan peristiwanya, ya, itu berbeda. Mbak juga berbeda. Bagaimana mungkin, ya, kemudian dicabut? Peristiwanya beda, subjeknya beda. Itu yang nggak dipahami oleh Pak Ugro. Jadi saya pikir itu memang bagian dari strategi timnya Refli Harun yang di situ ada mantan Wakapolri. Ya, seolah-olah itu benar, padahal itu salah. Logika hukum Pak Ugroseno itu cacat, sesat, menyesatkan. Terbukti kan sekarang. Harusnya Pak Ugro malu ketika proses P21 ini tetap jalan. Karena yang dipakai oleh penyidik itu logika hukum dan logika sederhana kita. Itu bagian strategi dari timnya si Refli ya Pak? Iya. Artinya bukan Pak Ugroseno ini kejebak dengan statementnya sendiri. Enggak, apa yang disampaikan oleh Pak Ugro dengan harusnya ketika satu dikasih RJ, otomatis semuanya gugur. Itu bagian dari propaganda, Mbak. Supaya publik ini punya sebuah penilaian, punya persepsi, ya, bahwa proses ini tidak layak lagi dilanjutkan. Karena kalau satu dikasih RJ, otomatis semuanya gugur karena satu LP. Itu logika yang salah. Dan saya sudah mengkonfirmasi ini ke banyak rekan senior juga di para jenderal mantan polisi juga. Tapi memang banyak juga ada dua praksi hukum melihat ini. Kalau memang satu RP, ya clear banget, semuanya juga clear ya. Nah, Bang berpendapat ini beda. Nah, itu dia Bang yang menjadi penekanan. Dan kemarin juga Ugroseno juga bilang kalau memang ini prosedurnya P21 akan terjadi, dia akan belajar malah Bang sama penyidik. Pak Dir itu ya tentu orang yang itu mendosasi profesor hukum ya, seorang yang sudah ditunjuk ya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, itu nggak sembarangan ya, jam terbang resersenya sekian tahun ya kan, pemahaman hukumnya ya kan. Jadi kalau kita meragukan, lebih percaya mana? Kalau saya ditanya lebih percaya mana? Percaya ke Pak Imam atau percaya ke Pak Ugro? Saya lebih percaya ke Pak Imam. Saya sudah cek, Pak Ugro itu punya pengalaman resersenya tipis, dan itu fakta, ya, itu fakta. Jadi karena itu penilaian persepsi yang dibangun oleh Pak Ugroseno adalah bagian dari propaganda yang dibangun oleh timnya Refli Harun. Untuk apa? Untuk supaya ini nggak masuk ke persidangan. Berarti kan mereka ini kan terbukti nggak konsekuen. Kenapa saya bilang terbukti nggak konsekuen? Mereka katanya nggak takut sidang. Mereka sudah menyiapkan beribu pertanyaan nanti di persidangan. Lah kenapa takut sidang? Kalau merasa benar, kenapa takut sidang? Harusnya ya pernyataan Pak Ugro itu nggak perlu ada karena membuat ini nggak sidang. Berarti kan mereka takut. Dan ini menjadi satu alasan juga nggak sih Bang sebenarnya makanya mereka nggak menempuh praktis? Ya itu juga satu alasan. Kalau mereka merasa ada cacat prosedural di dalam proses penyidikan selama ini, toh hukum acara juga ada pra peradilan, kan mereka nggak berani. Kenapa mereka nggak berani? Karena kalau prapitnya ditolak, masuk mereka langsung. Makanya takut. Kalau ini kan masih bergulir, ya kan lama gitu loh. Ya, jadi kenapa ini lama? Ya karena memang pertama kasus ini sebenarnya sederhana, tapi menjadi rumit karena berkelindan dengan kepentingan politik. Gitu Mbak.